Oke teman-teman ya, tadi kita sudah mempelajari seputar read data. Sekarang adalah mempelajari fungsi input data. Oke. Ya, bedanya gini teman-teman. Kalau read data, ya, read data itu data sudah kita tentukan. Ya, sedangkan untuk input data, ya, data tergantung inputan dari user. Ya, dari user siapa ya yang menggunakan program itu, teman-teman. Jadi ada interaksi yang secara langsung antara brandware, ya, antara si usernya, penggunanya, ya, dengan program. Ya, misalkan yang mau diinput apa dan seterusnya, itu nanti menyesuaikan. Oke. Yang pertama, sebagai awalan ya teman-teman ya, input itu dimulainya cukup kayak gini aja. Input misalkan nama string gitu aja lah. Ya, terus kemudian keduanya input n1 misalkan. Ketiganya input n2. Kemudian input n3. Ya, terus kemudian 50-nya adalah rata. Sama dengan n1 tambah n2 tambah n3 dibagi 3. Oke, 60 tinggal print nama string, koma, rata. Oke. 10-nya n. Oke ya. Jadi kayak gini. Ya, nanti yang muncul tanda tanya kan, kayak gini kan. Berarti yang pertama apa ini? Sesuaikan ini ya 10 ya. Berarti adalah nama string. Nama stringnya apa? Teda. Input pertama Teda nilainya berapa tadi? 70. Nilai keduanya dia 80. Nilai ketiganya dia 90. Sehingga Teda rata-ratanya adalah 80. Oke. Gitu, tok. Terus mau ngulangi lagi gimana Pak? Ya ini close dulu, run lagi. Input yang lain. Misalkan siapa namanya yang di sini? Arvin misalkan. Ya. Input nilai 1 berapa? 60 misalkan. Nilai 2 berapa? 100. Nilai 3 berapa? 100. Arvin rata-ratanya 86,66667. Oke. Jadi ini lebih fleksibel. Ya, sesuai dengan inputan apa yang mau kita input. Kayak gitu, teman-teman. Ya, gampang ya. Ya. Oke, itu. Ya. Terus kalau yang contoh lain ya lainnya sih enggak contoh ya. Ini seputar input ya gitu aja. Misalkan ini saya save dulu lah. Saya save dulu di input data. Satu input data. Intro. Kita lihat ya. Ini sama, input A, input B, print A, print B kan cuma gini dok. Input A, kita mau input apa di sini? Berarti kan ini angka ya. Angka apa string, apa number? Angka ya number ya. Number apa string? Ya number ya. Kan nggak ada string ya. Berarti 80, 90 ya. Sehingga yang di print adalah ini print A, ini print B, ini print C. Print C apa? A kali B. Ya. Gitu dok teman-teman. Fungsi input. Terus kemudian, sorry, bentar. Bentar ya, stop dulu. Oke, itu ya teman-teman ya, ini contoh-contoh yang lain, tak bukakan contoh yang lain. Itu input kedua. Ini adalah input apa ini string. Berarti kalau string ya namanya Teda Arvin. Print kan. Tadi pengembangan yang saya kasih pertama itu langsung pengembangan yang lain. Sekarang input ketiga. Ya, sama. Ya, ini kenapa kok saya tuliskan input ketik bilangan pertama, ketik bilangan kedua? Ini fungsinya apa, teman-teman?
Fungsinya apa, teman-teman? Apa kira-kira? Kenapa kok habis input saya tulis ketik bilangan pertama, input ketik bilangan kedua, terus saya print lagi. Bilangan pertama adalah A, bilangan kedua adalah B, hasil kali kedua bilangan adalah C. Kira-kira apa, teman-teman? Kenapa? Maksudnya mau memberikan supaya tidak pakai tanda tanya, Pak. supaya tidak pakai tanda tanya. Ya, Kenapa? soalnya kan habis di-run langsung muncul ketik bilangan pertama. Oh, lah kenapa kena tanda tanya aja, Mbak Teda? Kenapa kok harus saya tulis kayak gitu? Fungsinya sebenarnya dia kenapa? Buat apa? Mbak Teda. Kan tadi fungsinya menurut Mbak Teda itu supaya tanda tanyanya itu diganti dengan ketik bilangan pertama. Apa? Ya kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Kok tanda tanya tidak saya hilangkan, ditulisnya ketik bilangan pertama? Untuk keterangan agar lebih Jelas. detail. Nah ya gitu. Ya terima kasih Mbak Teda, bagus. Ya kayak gitu teman-teman ya. Nah kan nanti kalau misalkan kita menggunakan program, kita run, terus kan yang jalan kan kayak gini toh programnya teman-teman. Ya kan, nggak ada codingnya ini nggak kelihatan. Codingnya ini yang teman-teman tulis di sini itu nggak kelihatan. Yang bisa ngeliat ini itu cuma teman-teman sebagai pembuat programnya aja. Ya, sehingga yang dikatakan Mbak Teda tadi benar. Ya supaya ini lebih ada interaksinya dengan usernya tadi. Sehingga yang pertama itu maksudnya ketik bilangan pertama. Pertama yang mau tak ketik apa ya? Misalkan 10. Kedua mau saya nulis 5. Ya, berarti hasil kali dua bilangan itu 50. Oh, berarti maksudnya itu ini maksudnya. Hasil kali. Ya kan? Berbeda kalau misalkan langsung kayak tadi tahu-tahu tanda tanya lah, tanda tanya itu maksudnya apa? Kan nggak jelas. Ya. Sehingga itu fungsinya ini. Kenapa kok program kita harus buat sejelas mungkin, sedetail mungkin ya. Oke. Ini contohnya. Ya, terus kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Ya ini sama. Ya ini sama kayak tadi lah. Nggak ada bedanya. Oke, itu aja terkait input teman-teman ya. Sekarang, habis input ini berarti berikutnya. Habis berikutnya saya bukakan dulu. Nah. Oke ya. Teman-teman saya share screen. Nah, masih sama kayak tadi. Ya. Ini untuk input data. Ya. Ketik nama mahasiswa. Misalkan mau saya ketiknya nama mahasiswanya Islami. Ya. Nilai harian Islami itu berapa sih? Misalkan 100. Nilai mid-nya 80. Nilai finalnya 90. Oke. Hasilnya kayak gini. Nilai mata kuliah pengantar komputer bisnis, nama mahasiswa Islami, nilai harian 100, nilai mid 80, nilai final 90, nilai akhirnya berarti 90. Dia diambil dari rata-rata. Nah, yang tugas latihan kedua, ya, teman-teman silahkan buat sama programnya kayak gini, minimal kayak gini teman-teman. Mau kembangkan lebih berkembang silakan. Itu sambil teman-teman latihan aja. Ya, silakan mengerjakan latihan kedua disimpan menjadi latihan ketiga berarti ya. Latihan 3 titik input data daftar nilai gitu aja. Ada daftar nilainya ya supaya nggak bingung. Oke, buatlah kurang lebih minimal seperti ini. Ya, itu adalah untuk input data. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, saya stop dulu rekamannya.